trio di lini pertahanan yang akhirnya membuat tim bisa tampil begitu disiplin. Kedua kapten sudah bertemu di tengah lapangan, Putu Panji dan juga tentunya kapten dari Yemen Mohamed Wahib Al-Kharash yang mampu menciptakan gol juga di laga pembuka bagi Yemen, sedangkan para official bertugas Dailatov Abdullah dari Tajikistan, main referee yang sedang berbicara dengan kedua tim setelah coin toss berlangsung. Asisten referee 1 adalah Fafo Karayev, asisten referee 2 adalah Ashraf Abu Zubaida, dan tentunya Ford yang mereka tampilkan kala berhadapan dengan Afghanistan. Dan tim ini punya kelincahan, kecepatan yang harus diwaspadai, dan pergerakan-pergerakan cerdik in behind dari para pemain di lini kedua dan lini serangnya juga akan menjadi ujian bagi Fabio Aska dan kawan-kawan. Dan tentunya 15 menit pertama sangat krusial, dan kalau bisa tampil tenang dan lebih terukur, tentunya akan ada kesempatan juga bagi pasukan Garuda untuk bisa melukai pertahanan dari Yemen U17. 60,8% duel sukses, persentase yang begitu tinggi yang ditampilkan oleh Yaman melawan Afghanistan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena lawan yang hadapi kali ini 2 kali lipat lebih fisikal dibanding laga lawan sebelumnya, dan ini membuat kita berharap juga para pemain tetap tenang dengan modal. Telah mampu mengalahkan Korea Republic di laga yang begitu krusial kali ini menghadapi Yemen U17. Kick off persaingan babak pertama sudah berlangsung. Satu kiriman bola cepat coba diarahkan kepada Fabio Aska, masih bisa diamankan oleh para pemain Yemen U17. Balik tekanan, lagi satu kesempatan yang coba dibangun oleh Fadra Florasta dan pasukan Garuda Muda. Ya, coba untuk bermain langsung dengan energi positif ditampilkan oleh para pemain dengan positioning yang cukup sempurna sejauh ini. Pattern 3-4-3 terus dipertahankan, dan ketika bertahan kita tahu bahwa Alberto kerap turun menopang Fabio Aska. Ali Nasser kali ini, Omar Atwi berikan kepada sang kapten Mohamed Wahib Al-Kharash. Alberto Hengka adalah bintang yang beraksi untuk Bayangkara. Yemen tahu betul sepertinya dengan ancaman dari pasukan Garuda Muda. Kita lihat bagaimana mereka coba kendalikan bola dengan tempo sedang, tidak build up tergesa-gesa karena mereka khawatir kalau ada intercept yang terjadi dengan mungkin pressure highline dari pasukan Garuda, ini akan membuat mereka langsung mendapatkan ancaman. Seperti kali ini, satu kesempatan bagi Indonesia U17. Gagal tadi ya, Hengga yang coba memberikan umpan kepada sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Nazril Alvaro Syahdan yang menjatuhkan lawannya Ali Nasser. Yang benar seperti Anda katakan Adi, cukup lambat. Kiriman bola yang cukup mengancam di area sentral tadi coba digapai oleh Mohamed Abdullah, tapi gagal. Ini menguntungkan bagi Indonesia yang sempat memberikan celah tadi ketika umpan disajikan oleh sang pemain bertahan Mohamed Wahib Al-Kharash. Iya, harus waspada dan tetap berkonsentrasi. Bagaimana terlalu nyaman tadi ketika sang kapten memberikan satu delivery bola progresi ke depan tanpa ada satu yang menghalau. Peluang bagi Fabio Aska, melaju berbahaya. Tidak offside kah? Tendangan yang dilepaskan Zahabi Goli. Mampu memutarkan jala, tapi sayang sudah dalam posisi offside tadi. Ya, ini kecemerlangan dari Fabio Aska yang langsung mendapat berada dalam posisi yang sama ya, offside tadi. Iya, satu langkah lebih cepat tadi Zahabi Goli, tapi ini kemudian potensi yang bisa ditawarkan oleh Zahabi Goli yang punya kecerdikan untuk melihat celah di belakang garis pertahanan dari Yemen, dan finishingnya tentunya luar biasa. Kita harapkan kembali tersaji kesempatan bagi Fabio Aska, dan Indonesia U17 mampu dihalau tadi oleh Ali Nasser. Ali Nasser Daleo yang merupakan seorang pemain tengah tapi juga rajin membantu pertahanan, beraksi untuk Al-Hilal. Lemparan ke dalam panjang yang berbuah gol. Ya, Menjadi proses awal betul. penalti bagi pasukan Garuda juga dari sisi yang hampir sama ini. Lemparan dari Fabio Aska dilayangkan berbahaya menuju tiang pertama dan Dari Fabio Aska. tendangan sudut bagi Indonesia U17 Muhammad Zahabi Goli. Cepat dia ambil, coba lagi mengancam, masih mampu dihadang tadi upaya yang ditawarkan oleh kombinasi Zahabi Goli dan juga Alberto Hengga. Daniel Alfredo.
Jaga gawang Dava lebarkan ke sisi kiri. Dan jika kita melihat apa yang terjadi di laga melawan Afghanistan, nampaknya Yemen pun akan sedikit membiarkan Indonesia bermain dengan bola, Adi. Itu yang akan membuat approach dari Coach Nova. Kita akan nantikan seperti apa. Karena pasti akan ada sedikit switch perubahan taktik dengan apa yang kita hadapi saat ini, Yemen. Yang membiarkan untuk membuat mereka sedikit berada di area pertahanan sendiri. Satu kesempatan tadi bagi pemain bertahan Muhammad Al-Ghazani untuk naik menuju ke hampir menuju lini serang bahkan tadi untuk bisa berkreasi, dan ini adalah tentunya konsep yang berbeda yang harus bisa dicermati juga oleh Coach Nova Arianto, di mana lawan dengan sistem yang berbeda akan membiarkan pasukan Garuda Muda untuk bisa tampil mendominasi dengan bola, tapi sepertinya space yang akan digunakan ini yang coba ditutup oleh para pemain Yemen, dan ketika mereka defending agak deep. Wah, Alberto hampir saja bisa mendapatkan satu bola dengan upaya intercept cukup baik. Dan yang paling penting adalah ketika kita banyak menguasai bola, artinya rest defense kita juga harus siap ya. Posisi defense ketika bola bisa direbut oleh lawan adalah hal yang memang sangat sulit untuk bisa dieksekusi oleh para pemain, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda ini. Antisipasi dari turnover yang menuju ke transisi yang akan dimanfaatkan Yemen ini yang harus diperhatikan. Oleh karenanya kita lihat bagaimana di lapangan tengah akan ada duel-duel menarik, dan balance lapangan tengah terus terjaga dengan penampilan dari Nazril Alvaro Syahdan tadi. Untuk panci kali ini Muhammad Al-Ghazani, pemain generasi itu Persija Jakarta. Fadli Alberto Hengga kepada Fabio Aska, bola regresif yang ditawarkan kembali kepada Kapten Putu Panji. Terus memegang kendali di laga ini di awal persaingan, memasuki menit ke-8, pasukan Garuda Muda coba mencari kesempatan lagi. Switch of play yang sangat baik, first touch yang indah dari Fabio Aska berujung kepada Fadli Alberto Hengga yang memang punya kemampuan ball carry, lemparan jauh yang sangat berbahaya. Putu Panji coba menyambut bola tadi. Masih ada peluang bagi Matthew Baker yang diganggu oleh Mohamed Noman Al-Rawi. Di bawah tekan kali ini Yemen, Muhammad Wahib Al-Kharash, sang kapten yang memang tampil sangat tenang sejauh ini. Ali Abdullah menjauh kaki kiri, terlalu deras tadi, gagal bisa dimanfaatkan oleh Karem Abdul Latif. Yang sejauh ini di lini serang Yemen masih cukup terisolir dengan masih minimnya bola-bola yang bisa dia manfaatkan. Ya, bahkan Ali Daleo pun terpaksa terus banyak lebih bertahan melebar dibanding untuk bisa membangun serangan karena tidak ada pasokan bola yang bisa didapatkan oleh Yemen. Sangat baik tadi, pressure berujung dengan ball retention bagi Evandra Florasta, melaju berbahaya, berikan umpan melebar. Daniel Alfredo dan di mulut gawang Mirza mampu melesakkan bola. Ini kali kedua gol tercetak, tapi sayang, sangat disayang. Purna, tidak ada yang salah dengan skema yang ditampilkan. Bagaimana sebagai striker yang diandalkan untuk mencetak gol, ia mengambil posisi di tiang kedua dan ada bola yang juga tampil begitu baik dari Daniel, namun sayang sedikit tidak beruntung karena ternyata garis pertahanan lawan sudah naik. Wow, berupa sekali ini Yemen coba merespons tapi dengan cekatan. Bagaimana aksi penjaga gawang Dava Al-Ghazani kembali begitu apik untuk bisa mengamankan situasi di kotak penalti dari Indonesia U17. Persaingan di awal laga di bawah 10 menit sudah tercipta 2 kesempatan bahkan 2 gol yang mampu dilesakan, tapi keduanya dianulir, dan kali ini bola mampu direbut dan Yemen coba kreasi dari Yemen U17. Ya, permutasi posisi dan juga saling mengcovernya sangat baik ya sejauh ini. Dan ini membuat akhirnya berkali-kali crossing tersebut hanya menjadi bola yang terlepas. Umpan direct kali ini masih ada satu gangguan dari Wahib Al-Kharash, sang kapten yang terus tampil tenang di bawah tekanan dari para pemain Garuda Muda. Lagi serangan, Sahabi Goli dijatuhkan, pelanggaran, keuntungan bola, tendangan bebas cepat diambil. Daniel Alfredo coba menusuk tadi, masih ada sahabat ya. Betul. Lempar ke dalam dari sisi yang berbeda bagi Fabio Aska, kembali Putu Panji menjadi target. Ada Evandra Florasta, kendalikan bola bagi pasukan Garuda Muda. Fabio Aska, umpan kaki kanan yang kembali sangat potensial. Mirza coba menggapai bola. Tangkapan dari untuk mencegah ancaman terus dikembangkan oleh para pemain Indonesia U17. Ya, ini permainan yang tidak hanya
begitu baik, disiplin, tapi juga nampak ada satu sentuhan yang lebih agresif ditampilkan oleh para pemain timnas kita. Dan ini adalah adaptasi dari bagaimana Yemen bermain. Dan saya rasa memang ini adalah pilihan yang cukup. Satu hal yang harus terus dikembangkan dari permainan Mirza, dari segi positioning, dari segi timing juga. Dan tentunya harus lebih piawai untuk melihat situasi di zona pertahanan lawan. Tapi sejauh ini 13 menit yang berlalu begitu mempesona di Jeddah. Tinggal yang kurang adalah satu pemecahan masalah dengan outcome gol pembuka mampu diciptakan pemain Indonesia U17 tentunya, Ibang. Dan nampaknya Coach Syamir Muhammad Fadil pun mempertahankan. Aiman Abdurrahman tadi, bola dilebarkan sektor kiri, sangat berbahaya. Satu upaya tendangan yang begitu mengancam dari Ali Nasser Daleo. Dan memang dialah outlet serangan paling berbahaya Yemen sejauh ini. Betul. Dari sisi sebelah kiri bidang permainan Yemen, dan hampir saja Fabio Aska yang memberikan space tadi. Kesempatan, tapi sekali ia mendapatkan bola, tadi memberikan satu bola menuju area diagonal yang hampir saja membuat Ali Daleo melepaskan satu situasi berbahaya. Coach Nova dengan Coach Samer Saleh dengan menggunakan warna yang sama tapi gaya berbeda. Yeah. Yang satu dengan tracksuit, yang satu dengan blazer. Lempar ke dalam bagi Indonesia U17. Fabio Aska sangat integral perannya di awal persaingan kali ini. Mirza, shielding yang sangat baik tapi tidak mampu berikan bola yang tepat tadi. Masih ada kiriman umpan dari Fabio Aska. Kesempatan tendangan dahsyat, berbuah gol pembuka yang sangat spektakuler. Kualitas tendangan maut dari Zahabi Goli menggetarkan jala Yemen dan membuat sang penjaga gawang mereka Wessam Al-Asbahi tidak berdaya. Zahabi Goli sensasional dengan upaya luar biasa, penuh presisi. Gol yang begitu dinanti akhirnya terjadi dan Zahabi Goli menunjukkan aksi terbaiknya. 1-0 Garuda Muda unggul. Kekuatan insting dan juga kekuatan mental dari Zahabi Goli memanfaatkan momentum yang begitu cepat dengan tendangan akurat, dengan akurasi yang begitu sempurna. Power bola juga membuat sang penjaga gawang gagal untuk menjangkau bola yang begitu melesat mulus, menggetarkan gawang dari Yemen dan membuat pemuda berusia 16 tahun lahir atas Yemen. Dari Bekasi untuk para pendukung di Jeddah dan juga di seluruh Indonesia. Betul. Bagaimana aksi dari Zahabi Goli yang terus membuat kita terkesima. Usia sangat muda tapi punya kemampuan insting tadi yang luar biasa. Dan kalau saya tidak salah, tanpa ada sentuhan terhadap bola tadi, langsung dia melepaskan tendangan yang benar-benar luar biasa dan begitu sulit. Bahkan kalau ada dua Wessam Fuad Al-Asbahi di garis gawang Yemen, tetap akan tercipta gol. Kali ini satu respons tapi cerdiknya pengamatan dan hadangan yang diberikan oleh Muhammad Al-Ghazani mencegah tadi satu kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Muhammad Abdullah. Ya, dan memang jika kita melihat apa yang terjadi di momen tadi, memang ada kesalahan dari sektor pertahanan. Mereka disiplin posisi dan coverage para pemain juga impresif ya. Mereka bekerja luar biasa ketika tanpa bola. Dan sepertinya tahu betul apa yang harus dilakukan ketika memegang kendali bola. Memanfaatkan dua pemain depan dengan karakteristik yang agak berbeda. Ada Mirza, ada Zahabi di Jeddah. Coba merespons para pemain Yemen. Daleo menusuk masuk. Umpan disajikan, sangat mengancam, mampu dihalau. Ada kesempatan lagi, tapi luar biasa. Daniel Alfredo tadi mengawal aksi dari Noman Al-Rawi. Yemen coba lebih agresif untuk keluar menekan. Ada space yang tercetak, tendangan jarak jauh, tapi Matthew Baker dengan sangat luar biasa tadi menutup ruang tembak yang coba dimanfaatkan oleh Aiman Abdurrahman. Ya, inilah pentingnya juga sosok dari Matthew Baker yang secara performa begitu memperlihatkan bagaimana ia memiliki pengalaman dengan mental yang begitu matang sehingga ketika ada satu situasi berbahaya bisa melakukan satu aksi defense yang sempurna, termasuk tadi satu blocking yang membuat satu upaya shot jarak jauh gagal dilepaskan sempurna oleh para pemain Yemen. Jangan penjuru, Ali Nasser yang memberikan bola berbahaya ke tiang kedua tadi, coba disambut sebuah tandukan oleh Karim Abdul Latif, tapi masih terus dibayang-bayangi tadi. Saya rasa ketika menghadapi
tim-tim dengan pemain rata-rata tingginya Ya. superior dibanding Indonesia. Tapi tidak berpengaruh karena kita lihat sudah begitu siap ya para pemain. Yes, betul. Pasukan Garuda Muda tidak terpengaruh dengan perbedaan height. Mereka lebih cepat untuk menerka apa yang coba dilakukan oleh para pemain Yemen dan juga terus menutup space-space yang coba dimanfaatkan. Seperti kali ini, satu tangkapan nyaman kembali. Ya, ketika bertahan dalam situasi tendangan sudut ada 3 pemain yang bebas tidak mengkapur pemain lawannya dan 7 pemain lainnya adalah pemain yang diwajibkan untuk melakukan man marking. Itu adalah kombinasi yang membuat akhirnya 2 tendangan sudut dari Yemen, dua-duanya Pemain bertahan hebat juga. Nova Betul. Arianto, sang suster ngesot dulu ya, dia. betul. Julukannya. Coach Nova tentunya semasa bermain dilatih oleh pelatih-pelatih hebat, Ya. Ivan Kolev. Juga kita tahu bahwa ia pernah bertandem dengan almarhum Bejo Sugiantoro. Betul. Dan sang ayah juga pelatih kawakan, Coach Sartono Anwar. Kalau pulang ke rumah ada pelatih lagi di Betul. rumahnya. Yang akan langsung mengevaluasi taktiknya, Adi. Laga berlanjut dengan Inilah bagaimana pentingnya saling menutup ruang ditekankan dengan begitu baik oleh para pemain timnas kita ya. Ketika Fabio Aska didorong lebih sedikit ke depan, Evandra siap untuk mengcover dan juga Al Ghazani yang bisa langsung memberikan satu bantuan. Dan kerap laiknya Fabio Aska juga membuat akhirnya Ali Daleo belum banyak bisa bergerak dengan bola di sejauh ini. wow, ada gerakan tangan tadi. Ali Nasir Dalio terhadap Fabio Aska di bagian kepala, tapi tidak terpantau sebagai sebuah pelanggaran. Daniel Alfredo cepat lepaskan umpan dan Zahabi Goli memang punya kemampuan luar biasa. Technical ability yang begitu impresif. Apakah pelanggaran? Yemen U17 yang coba bangkit cukup tersentak dengan bagaimana indahnya gol yang sangat memanjakan mata ditawarkan tadi oleh bintang muda Zahabi Goli. Ya, Zahabi Goli pemain yang bermain untuk Persija Jakarta ya di Elite Pro Academy. Ruang bagi Yemen dan ada gerakan yang cukup tinggi dari kaki tadi. Pemain Yemen Muhammad Abdullah yang bahkan dianggap sebagai bagian dari concussion protokol. Satu kesempatan, Daniel Alfredo, umpan datar yang mampu dihalau. Peluang berikutnya bagi pasukan Garuda Muda. Sebuah tandukan indah berujung gol tercetak lagi dari Alberto Henga dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Alberto Henga sejak awal laga menjadi outlet yang sangat mengancam di backline Yemen dan sentuhan luar biasa dari sundulan indahnya membuat pasukan Garuda unggul 2-0 atas Yemen U17. Luar biasa bagaimana lagi-lagi Garuda Muda tidak hanya menggebrak tapi juga semakin meyakinkan dengan permainan full control. Kali ini satu momentum dimanfaatkan dengan begitu baik. Fadli asal Bojonegoro ini bisa memanfaatkan situasi di mana shape pertahanan lawan tidak begitu baik dan ia memanfaatkan bola yang sebenarnya tidak tertembak sempurna. Dan ini membuat akhirnya Indonesia tidak hanya unggul tapi menjauh dan mendekati untuk menuju Piala Dunia di 2025 November nanti, Adi. Luar biasa, satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Alberto Henga. Sebenarnya bagi Zahabi Goli mungkin sebuah sepakan menuju gawang. Betul. Tapi ini kecerdikan dari sang pemain asal Bayangkara, Fadli Alberto Henga, di momen yang tepat dengan bereaksi sangat indah tadi untuk bisa memindahkan arah bola menuju ke sudut gawang yang sulit digapai tadi oleh Wessam Fuad Al-Asbahi untuk kali kedua memungut bola dari jala gawang Yemen. Dan seperti yang dikatakan Ibam, tiket menuju ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar semakin dekat. Satu bola over the top coba dimanfaatkan oleh Mirza. Mulai ada sedikit kekacauan di backline Yaman di laga persaingan di match kedua dari grup C. Nampaknya Coach Nova sudah mempelajari bagaimana Yaman akan kembali menunggu seperti apa yang mereka lakukan melawan Afghanistan. Dan permainan menunggu dari Yaman, Coach Nova ladeni dengan intensitas yang tepat saya rasa. Memang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak bisa dikatakan rendah. Bagaimana para pemain juga tampil begitu impresif. Kita tadi melihat bagaimana Daniel Alfredo dalam kondisi tidak seimbang pun masih bisa melepaskan crossing kaki kiri yang sangat baik meskipun bola sudah keluar lapangan. Ya, artinya memang ini membutuhkan pemain-pemain yang memang siap tampil sempurna dan di momen ini para pemain juga sudah begitu tampil begitu menggigit.
Dan jangan lupa juga kita sempat berbincang tentang bagaimana di pre-match tadi. Ya. Keunggulan dari tim Yemen ini yang tidak bisa diantisipasi dengan cermat Afghanistan U17 adalah bagaimana kekuatan flank. Yes. Tapi dengan menampilkan Daniel Alfredo dan juga Fabio Ascar tinggi, maka akan di-engage cepat. Bahkan menuju ataupun di sekitar bidang permainan sendiri dari Yemen. Betul. Membuat kedua pemain flank ini tidak nyaman. Kali ini di half space ada peluang. Satu sepakan, tapi justru ada sebuah pelanggaran. Bermain melebar. Ini membuat adanya ruang bagi Alberto untuk bisa lebih menusuk. Di momen tadi pun bisa ia tampilkan dengan begitu baik. Alcaraz sangat kesulitan di zona pertahanan dari Yemen. Fabio Ascar lemparannya lagi berbahaya. Hampir tadi mampu disambut Mirza karena penjaga gawang Yemen sudah out of position tadi. Wow, sangat dahsyat lemparan dari Fabio Ascar. Kesempatan, tapi begitu tenang Daniel Alfredo, bintang kita yang terus tampil mempesona. Zahabi Goli yang terlibat dalam 2 gol yang tercetak di laga ini. Mungkin di gol kedua tendangannya sedikit slip. Justru slipnya itu membuat ia mencetak satu asis yang begitu cantik juga. Yang menjadi goal involvement tentunya. Yes, betul. Dan kita juga melihat bagaimana dengan momentum saat ini seharusnya para pemain bisa lebih menjaga, karena dengan keunggulan 2 gol jika bisa clean sheet hingga akhir babak pertama itu akan membuat mentalitas semakin pahlawan dari Garuda Muda kalau berhadapan dengan Korea Republic masih belum sesuai dengan harapan tadi. Ya, kombinasi pemain muda asal Persija Jakarta dengan pemain muda asal Bali United terlihat begitu baik. Delivery crossing dari Zahabi Goli sangat menusuk dan juga akurat tadi, sehingga membuat Panji tidak begitu sulit untuk menggapai bola tersebut. Dan tampil sangat tenang sejak pertandingan pembuka di group stage. Kembali sangat rapi. Lagi serangan berpotensi ancaman. Mirza coba dilepaskan. 1-1 masih dalam pergerakan mengancam dari Mirza. Cukup riskan tadi bagaimana Mohamed Wahib Al-Kharash coba mengantisipasi apa yang disajikan Mirza dari segi pressure. Abdullah sisi sayap disambut dengan engagement dari para pemain Indonesia. Kembali Baker mampu mengamankan situasi di zona pertahanan. Umpan yang agak tanggung, cukup berbahaya tadi apa yang coba disajikan oleh Nazril Syahdan. Ya, beruntung bagaimana lisensi untuk lebih bergerak maju mendekat dengan para pemain di lini serang dari Indonesia U17, jadi sangat fleksibel dan tahu betul timing kapan harus tampil lebih agresif, kapan harus bisa tampil bersama dengan rekannya menjaga kedalaman. Kali ini Zahabi Goli coba menciptakan space, berikan umpan kepada Mirza, mampu dicuri bola tadi, kemudian kembali ball retention dengan pressing sangat baik yang coba disajikan pasukan Garuda Muda, berakibat adanya turnover, berujung lagi dengan sebuah potensi ancaman, kendali bola yang sangat apik dari para pemain Garuda Muda termasuk Al-Ghazani tadi. Butuh pancing kepada Matthew Baker. Dan memang ini adalah buah dari performa pemain yang juga sedang begitu stabil. Tidak hanya di level timnas, tapi juga di level klub, karena 22 pemain dari 25 pemain yang tersedia adalah jebolan Elite Pro Academy. Ya. Dengan sangat baik dari Putu Panji, tapi bola bentuk tanggung jawab juga dari para pemain ketika rekannya melakukan kesalahan. Tidak ada pemain yang memilih siapa yang harus bertanggung jawab. Semuanya wajib untuk ikut bertahan, dan itu yang ditampilkan oleh pemain yang begitu spesial bernama Fadli Alberto Hengga, anak dari Bapak John Clip Hengga, keturunan Timika Papua, tapi lulusan dan jebolan Bojonegoro, adik. Kota sepak bola juga tentunya. Iya, betul. Bahkan kemarin juga ada satu insight menarik bahwa Daniel Alfredo adalah anak dari Dodok Anak. Betul. Kesempatan bagi Yemen yang coba memangkas keunggulan, tapi lagi-lagi tinggal harus menjaga disiplin, harus tampil konsisten menuju akhir nanti, menjaga keunggulan, dan maka dengan 2 kemenangan automatically tiket berlaga di World Cup Under 17 bukan sebagai host, tapi betul. automatic qualification akan diraih. Ini harapan bagi para pecinta sepak bola Indonesia, ini harapan yang ada juga dari... Betul, dan tentunya selain para pendukung yang langsung hadir di stadion, kita tahu banyak sekali nobar yang digelar, yang mana dilakukan di kota-kota yang mungkin tidak kota besar, tapi dilakukan di tengah malam. Ini hal yang sangat positif untuk terus mendukung para pemain muda kita, karena kita menuju fase penutup persaingan di babak pertama. Kita harapkan terus terjaga konsentrasi. Satu kiriman bola berbahaya
Dava sangat commanding, mampu menyentuh bola tadi. Mereka berbahaya kali ini. Lagi sebuah umpan. Hampir tadi. Dava harus waspada, tidak mengambil resiko tadi. Coba menangkap, tidak dalam kondisi terbaik. Ada tekanan yang diberikan oleh Karim Abdul Latif. Coba menyambut kiriman bola dari Aiman Abdul Rab. Ya inilah saatnya Coach Nova kembali bergerak untuk berteriak lebih lantang di touchline. Ingin tadi, tapi juga harus terus menjaga kewaspadaan, harus fokus, dan dalam keadaan tadi harusnya mungkin meninju ke zona. Ada satu hal yang juga sangat positif dalam keadaan seperti ini. Fabio tadi, kiriman bola berbahaya, lagi ancaman, kendali apik dari Alberto Henga, dan satu kiriman bola dari Fabio Aska. Masih belum keluar, Mirza memberikan tekanan, tendangan penjuru. Kita lihat kredit bagi Sepak bola modern ya, bagaimana ketika kemampuannya untuk terus mengganggu defensif lawan juga membuat akhirnya penjaga gawang mereka berkali-kali gagal untuk melakukan tangkapan sempurna dan terpaksa harus melakukan penyelamatan dengan membuang bola, dan ini yang membuat akhirnya bola cycle tekanan coba lagi dikembangkan oleh pasukan Garuda Muda. Bola dikirimkan jauh untuk Zabi Goli, butuh Panji. Mirza bergerak sangat baik di babak pembuka. Umpan yang sangat luar biasa tadi melibatkan Daniel Alfredo, kiriman dari Nazril Syahdan, tapi masih mampu diantisipasi. Serangan kali ini coba ditingkatkan oleh Yemen dari flank sebelah kanan. Alberto Henga mampu dilewati oleh Ahmed Al-Jedi. Di tiang pertama ada peluang, tapi gagal juga, dan Fabio Aska sangat tepat tadi. Beruntung bagaimana Karim tidak terlalu sempurna sentuhannya sehingga bola terlepas. Namun tekanan belum selesai ada bagi Indonesia saat ini. Kembali ancaman dari jarak jauh, tepat sasaran, tapi lemah tadi. Tendangan dari Muhammad Ali Abdullah. Coba untuk melepaskan satu eksekusi dari jarak jauh, namun Dava napak sudah jauh lebih siap di momen ini. Tangkapannya benar-benar tidak terlepas dan membuat bola bisa diamankan. Untuk Panji ke sektor kiri. Daniel Alfredo. Sebutan pertamanya sangat mengesankan tadi. Matthew Baker. Zabi Goli coba kendalikan bola, sulit. Umpan direct menuju ke zona pertahanan. Para pemain Yemen coba tampil lebih direct, tapi mampu dimentahkan tadi oleh Baker. Daniel Alfredo coba melaju, gagal. Bola mampu dicuri, kesempatan bagi Yemen kali ini. Umpan yang lagi harus diantisipasi, dihadang dengan baik. Peluang berikutnya, tendangan yang dilepaskan tadi. Kita berbicara tentang peluang, 3 kesempatan, 3 menit didapat oleh Yemen. Betul, berbahaya bagaimana untuk kedua kalinya Daniel Alfredo kehilangan posisi, dan itu langsung dimanfaatkan dengan crossing yang berbahaya. Beruntung Al-Ghazali sempat melakukan gangguan, meskipun di follow up yang dilakukan oleh Al-Rawi bisa melepaskan jarak pandang dirinya dengan gawang Yemen. Penjaga gawang Yemen Wesam Al-Asmahi sangat gusar ini. Gol ketiga akan membuat semakin nyaman pasukan Garuda menuju halftime. Fabio Aska, butuh Panji yang dicari tadi, masih mampu dihalau. Harus ada stop ini dari para pemain Indonesia. Sangat baik lagi-lagi. Situasi bisa dinetralisir. Ibam dengan kemampuan dahsyat dari Al-Ghazali. Benar-benar memberikan satu ketenangan ketika lawan coba untuk memanfaatkan transisi serang mereka, dan Al-Ghazali selalu on possession dan juga tidak bisa dilewati dan sejauh ini. Plus poinnya adalah no foul. Tidak ada foul yang dilakukan. Dia sangat rapi tadi untuk bisa memecahkan satu masalah yang cukup pelik kalau saja lawan tadi mampu menerobos dirinya. Betul. Dan memang dengan skema 3 back sejajar harus ada satu pemain yang benar-benar disiplin tadi. Mirza, kali tadi challenge-nya, apakah terkena bola? Tambahan waktu minimal 3 menit sudah dimainkan. Bola 2 gol. Akankah aman hingga halftime terjaga? Wasit asal Tajikistan, Davlarov